Halo, tidak, kalian tidak salah lihat. Ini adalah foto ibu saya, dan ini adalah foto ayah saya. Mereka berdua adalah kedua orang tua saya. Mereka berdua menikah pada tahun 2006, kemudian ibu saya melahirkan saya pada tahun 2007. Selain itu, saya juga berharap saat saya membuat tugas video lifespan ini, saya bisa lebih menghargai perjuangan orang tua saya dalam membesarkan diri saya sebagaimana anak pertama. Saya juga melakukan wawancara dengan berbincang santai dengan ibu dan ayah saya. Dalam mengumpulkan data, saya mesti mengumpulkan keberanian dalam diri saya. Saya merasa gengsi dan malu untuk bertanya, apalagi kepada kedua orang tua saya. Tetapi saya tetap bisa melakukannya dan mengumpulkan keberanian tersebut. Sekarang kita memasuki kondisi prenatal. Setelah ibu saya dan ayah saya menikah, 1 tahun setelahnya, ibu saya pun mengandung saya. Ayah saya mengatakan bahagia setelah mengetahui bahwa ibu saya hamil dan berusaha terus mendukung ibu saya di setiap perjalanan kehamilan ibu saya. Ngidam ibu saya adalah teh. Berat badan ibu saya terus bertambah. Kemudian, ibu saya mengalami mual selama 3 bulan. Selama hamil, ibu saya tetap melakukan pekerjaan, dan itu cukup membuat saya sedih. Tapi, ayah saya terus mendukung ibu saya di setiap perjalanannya. Ayah saya semakin excited setelah bulan ke-7 ibu saya USG dan memperlihatkan jenis kelamin saya, yaitu perempuan. Setelah 9 bulan ibu saya mengandung, alhamdulillah ibu saya melahir secara normal. Berat saya pertama kali yaitu 3 kilo dan saya lahir pada malam hari, tepatnya jam 11 malam. Saya lahir di Makassar pada tanggal 22 April 2007, tepatnya di Rumah Sakit Masita. Sekarang adalah masa bayi 0 sampai 2 tahun. Tell me how you feel. You look tough and I look weak. Pada tahap ini, saya sudah mulai tengkurap saat usia 3 bulan, kemudian saya duduk saat usia 6 bulan, dan saya berdiri pada usia 9 bulan. Nah, di perkembangan kognitif ini, kata ayah dan ibu saya sudah mulai paham yang menggendong saya adalah ibu saya. Ibu saya menambahkan bahwa setiap bayi melihat ibu adalah seperti malaikat. Kemudian, ada yang namanya perkembangan bahasa. Di sini, saya sudah mulai mengoceh dan mengucapkan kalimat bu sebagai kata pertama saya. Nah, untuk perkembangan sosial dan emosional, kata ayah saya tidak menangis saat diambil orang lain. Kata ayah saya juga, saya sering bermain dengan om saya, nenek saya, dan kakak sepupu saya. Kata ayah, saya menggemaskan. Hey, jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan membahas mengenai masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Pada tahap ini, saya tumbuh semakin tinggi. Berat badan saya kurang, tetapi motorik saya lancar kok. Saya semakin lincah, sering bermain, dan sudah bisa memegang apapun dengan baik saat usia 4 tahun. Pada tahap ini, kognitif saya berkembang dengan baik kok. Saya di umur 5 tahun, saya sudah pintar membaca. Bahkan, saya dipanggil untuk pidato perpisahan TK saya. Dan berpikir sebagaimana anak-anak pada umumnya di usia saat itu.
Di perkembangan bahasa, saat umur saya 5 tahun, saya sering menciptakan lagu dan bernyanyi dari hasil lagu yang saya buat. Ibu saya juga sering membawa saya pergi saat ia mengajar, sehingga saya mulai mengetahui kosakata yang lebih banyak dan cepat. Dalam perkembangan sosial emosional saya juga baik di sini. Saya suka bermain, apalagi saat saya sudah mulai memasuki masa TK. Saya biasa ikut orang lain pulang dan tidak dijemput oleh ibu saya. Saya suka bergaul. Saya suka bercanda bersama teman-teman saya. Di sini saya sudah mulai paham, jika saya berbuat baik, maka saya akan mendapat reward atau pujian. Begitupun sebaliknya, jika saya berbuat salah atau nakal, maka saya akan dimarahi dan mendapatkan hukuman. Jadi, pada usia itu, saya berusaha untuk bersikap baik. Selanjutnya, teman-teman akan melihat bagaimana perkembangan masa anak tengah dan akhir 6-12 tahun saya. Yuk! Di fase perkembangan fisik saya, pada tahap ini saya tidak suka makan, sehingga membuat badan saya kurang berisi. Saya cenderung memilih-milih makanan pada saat SD. Kulit saya juga sudah mulai gelap, karena saya suka main di luar. Saya juga tidak suka berolahraga, sehingga pada saat SD kelas 5 dan 6, saya sering sakit. Beberapa kali saya terkena tipes dan DBD di waktu yang bersamaan. Tapi di sisi positifnya, di SD saya cukup pintar kok. Motorik halus saya seperti menulis dan membaca sudah mulai sangat lancar di kelas 1 dan 2. Perkembangan kognitif saya sudah mulai mampu berpikir abstrak dan logis. Selama SD, saya mendapat peringkat 5 besar dan mengikuti berbagai lomba. Tetapi di sini saya gampang terpengaruh oleh sesuatu hal. Saya tidak bisa membedakan yang mana yang harus dipercaya dan mana yang tidak. Saya juga takut jika saya tidak diterima oleh teman saya. Di perkembangan bahasa umur saya saat itu, bahasa saya berkembang sangat pesat. Banyak kosakata yang saya dapatkan saat masuk SD hingga mau lulus SD. Sekarang adalah tahap sosial emosional. Di tahap ini, saya sudah memiliki banyak teman dan kata kakak sepupu saya sedikit nakal karena saya ingin bermain di luar terus. Saya di sini sudah mulai memilih-milih teman yang mana baik dan yang mana tidak. Saya sudah mulai memilih yang mana sih yang harus saya jadikan sahabat. Bahkan di sini saya sudah memiliki geng. Tetapi anak SD pada umumnya ya, saya juga sering bertengkar kok dengan waktu yang lama. Apalagi saat mulai memasuki kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, akhirnya kita sampai ke perkembangan moral yang terakhir. Karena saya tumbuh di keluarga yang bisa dibilang cukup ketat soal agama, saya sangat dituntun untuk selalu berperilaku sopan dan rajin di setiap apa yang saya lakukan dan kepada siapa saja. Tetapi, namanya anak-anak, terkadang saya masih sering membantah dan marah-marah.
Tell me how it feels